Terima kasih ya sudah mengklik video ini. Jauh sebelum kita mengenal Dewa Penghancur Berus, ada sekelompok atau organisasi jahat yang dinamai Red Ribbon. Pasukan ini sebenarnya sudah musnah oleh seorang anak laki-laki yang bernama Son Goku. Namun setelah berpuluh-puluh tahun berlalu, anak yatim piatu dari Komandan Red yaitu Magenta rupanya diam-diam meneruskan tekad bapaknya. Apalagi setelah mengetahui bahwa cucunya Dr. Gero yaitu Dr. Hedo ternyata masih hidup dan punya kecerdasan yang sama seperti kakeknya. Shin berpindah ke area penjara bagian luar dan nampak ada seorang anak laki-laki yang mirip Pak Brabroro keluar dari tempat itu. Rupanya inilah Dr. Hedo dengan mengenakan kostum superhero berwarna ungu. Walaupun sudah bebas dari penjara, Dr. Hedo yang diteriaki bego nampak kesal dan melemparkan bom ke dalam penjara tersebut. Tak lama berselang terlihat ada sebuah mobil sedang mendekat ke arah Dr. Hedo. Rupanya itu adalah Magenta yang sudah menunggu sedari dulu. Magenta menawarkan es teh manis yang membuat Dr. Hedo menelan ludah dan tak bisa menolaknya. Akhirnya Dr. Hedo pun mau masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil, Dr. Hedo dihasut oleh segala kebohongan yang intinya Red Ribbon seolah berada di pihak yang baik dan menyebut pasukan Z-Factor adalah sekelompok alien jahat yang akan menguasai dunia. Dr. Hedo yang berambisi menjadi superhero percaya dengan perkataan Magenta dan berniat akan membuat android terkuat di alam semesta. Setengah tahun kemudian, kita diperlihatkan Pan yang rupanya sudah lahir dari rahim ibunya yaitu Fidel, sedang berlatih tanding dengan Raja Iblis Piccolo di tengah hutan. Ya walaupun Pan masih bocil alias masih 3 tahun, namun saat terkena pukulan Piccolo, Pan terlihat tidak merasa kesakitan. Setelah itu Pan disarankan agar menyempurnakan teknik paling dasar dan belajar untuk terbang. Pan mengakui untuk bisa terbang memanglah sangat sulit. Dan karena waktu yang mulai siang, Pan berlari berangkat ke sekolah PAUD. Sementara Piccolo yang sedang semedi atau sedang berkonsentrasi di atas tebing mendengar telepon bunyi yang ternyata itu dari Fidel. Fidel meminta tolong pada Piccolo untuk menjemput Pan pulang sekolah jam 3 sore. Kemudian Piccolo pergi ke tempat Son Gohan karena kecewa Gohan lebih mementingkan penelitiannya ketimbang menjemput anaknya yaitu Fidel. Selain itu Piccolo menyarankan Gohan untuk berlatih sekali-kali karena kita tak tahu kapan bahaya datang. Akan tetapi, Gohan beranggapan jika terjadi sesuatu masih ada Goku dan Vegeta. Piccolo mengetes Gohan dengan menyerangnya. Benar saja, kemampuan Gohan sudah tumpul. Dengan mudah Piccolo memukul Gohan. Piccolo kemudian ya sudahlah dan kembali pergi. Masih dengan Piccolo, dia terlihat kembali di atas tebing seperti sedang memfokuskan pikirannya. Namun tiba-tiba dia mendapat serangan tak dikenal yang diarahkan kepadanya. Untungnya Piccolo yang sedang top chair menyadari akan hal itu dan bisa mengatasinya. Rupanya ada seorang android berbaju pahlawan dengan tulisan RR di bajunya. Piccolo menyadari bahwa dia adalah android yang diciptakan Red Ribbon. Namun dia masih merasa heran, Red Ribbon yang dulu sudah musnah ternyata masih ada. Terlebih Dr. Gero sudah lama mati. Oleh karena itu Piccolo jadi penasaran siapa yang menciptakannya. Setelah terjadi pertarungan kecil yang cukup seru, mengira Piccolo telah mati, android yang bernama Gamma ini beranjak pergi. Piccolo yang sebenarnya baik-baik saja mengikutinya dari bawah secara diam-diam. Akhirnya sampailah di markas Red Ribbon. Tak menyanyiakan kesempatan Piccolo mencoba untuk menyusup dengan menyamar sebagai pasukan Red Ribbon. Betapa herannya Piccolo. Rupanya selama ini ada tempat markas rahasia Red Ribbon yang tak kelihatan oleh mata. Wah, seperti teknologi di Wakanda ya. Di sana Piccolo dibuat shock berkali-kali karena Red Ribbon ternyata sedang membuat android yang sangat kuat bernama Selmek. Namun masih butuh waktu lama untuk membangkitkan Selmek. Dr. Hedo mengatakan jika dipaksakan membangunkannya sekarang, maka Selmek akan tak terkendali. Sebenarnya Dr. Hedo tak begitu suka dengan Selmek dan lebih menyukai Gamma 1 dan Gamma 2. Namun makin tetap puas jika Selmek belum dibangkitkan. Piccolo segera pergi dan bersembunyi di balik semak-semak. Di sana Piccolo menghubungi Bulma. Piccolo menyuruh Bulma untuk menghubungi Whis yang sedang bersama Goku dan Vegeta. Nah, akhirnya kita diperlihatkan Goku, Vegeta, dan Broly sedang berlatih bersama di suatu planet. Selain mereka bertiga, ada juga Whis dan Beerus. Sebenarnya masih ada lagi mantan anak buah Frieza yaitu Lemos si tukang masak dan Cilai. Beerus yang terbangun dari tidurnya selama 4 bulan terkaget-kaget karena ada orang asing yang berada di planetnya. Apalagi saat melihat Cilai,
Seorang wanita hijau tapi bukan Hulk, hati Berus langsung meleleh. Sementara Bulma sedang sibuk mencari alat untuk menghubungi Whis. Kembali ke Goku dan Vegeta. Mereka melakukan sparring untuk mengetes sejauh apa perkembangan mereka. Dan juga memperlihatkan kepada Broly bagaimana cara bertarung tanpa emosi. Goku dan Vegeta saling adu pukulan. Namun kali ini terlihat Vegeta lebih unggul dari Goku. Vegeta benar-benar menggunakan kekuatannya dengan efisien, sementara Goku masih kerasa kerusu. Di tempat lain, Bulma yang sudah menemukan alatnya kini mencoba menghubungi Whis. Namun Whis Berenggunung tak mendengarkannya. Kembali ke bumi, rupanya Piccolo benar-benar tak tenang dengan keberadaan pasukan RR nggak pakai ninja. Terlebih lagi ada Kama 1 dan 2 yang sangat merepotkan. Makanya dia antisipasi dengan meminta kacang Senju kepada Yajirobe. Di sana Bulma menghubungi Piccolo dan mengatakan jika Goku dan Vegeta tak bisa dihubungi. Terpaksa Piccolo menuju ke tempat Dende untuk meminta bantuan kepadanya. Dende menyarankan menggunakan bola naga untuk memanggil Shenlong dan meminta padanya agar potensi Piccolo yang sebenarnya bisa keluar. Bersama Bulma, Piccolo memanggil Shenlong, sang dewa naga yang bisa mengabulkan permintaan apa saja. Piccolo lantas meminta agar potensi dari dirinya bisa keluar. Sementara Bulma meminta agar pantatnya jadi makin semok. Sontak saja hal itu membuat Piccolo geleng-geleng kepala. Dengan bekal kekuatan barunya, Piccolo kembali menyelinap ke markas Red Ribbon untuk mengetahui apa sebenarnya tujuan Prestir Magenta. Usut punya usut, Magenta berniat akan menculik anak Son Gohan yaitu Pan untuk dijadikan sandera. Mendengar hal itu, Piccolo langsung menawarkan diri untuk menculik anaknya Gohan. Pergilah Piccolo menjemput Pan dengan ditemani salah satu anggota Red Ribbon yang berbadan besar. Prajurit Red Ribbon berkata, "Mumpung ibunya belum datang, aku culik aja deh." Akan tetapi saat akan menangkap Pan menghindar dan langsung melakukan pukulan Saitama. Prajurit RR itu pun langsung tepar. Setelah itu, Piccolo pergi dengan Pan untuk kembali ke markas Red Ribbon. Walaupun berbahaya, Piccolo berjanji akan melindunginya. Di samping itu, rupanya Piccolo mempunyai tujuan lain, yaitu dengan tersiksanya Pan, Son Gohan pasti akan mengeluarkan kekuatan yang sesungguhnya. Singkat cerita, mereka sudah sampai di markas Red Ribbon. Di sana, Pan langsung di video seperti sedang diculik. Pan berakting seolah dia sedang ketakutan. Lalu berbekal video itu, Piccolo dan orang yang kena tonjok Pan bersilaturahmi ke rumah Son Gohan. Ayah siapa yang gak marah jika anaknya sedang dalam bahaya? Gohan ngedan sekuat tenaga mengeluarkan energi kinya. Bahkan Gohan mungkin gak sadar sampai masuk ke modus Super Saiyan. Sementara Piccolo merasa senang dengan kemarahan Gohan. Memang ini tujuanku bro. Prajurit Red Ribbon sangat ketakutan sampai ngompol di celana. Dan seketika langsung meminta maaf kepada Gohan. Berangkatlah mereka bertiga kembali ke markas Red Ribbon. Di sana rupanya sudah bersiap-siap menyambut kedatangan Gohan. Dan sampailah Gohan ke markas mereka. Gohan langsung gas menuju ke arah Pan, namun Gohan berhasil ditendang oleh Gama 2 dan nyungsep ke dalam tanah. Dr. Hero menyuruh Gama 1 untuk melawan Gohan. Gama 1 mencoba memukul Gohan, tapi Gohan masih bisa menangkisnya. Kini giliran Gohan dengan tendangannya berhasil menjatuhkan Gama 1, namun Gama 1 seperti tak kesakitan. Gama 1 terbang bersiap melakukan tendangan madun. Keluar api dari kakinya dan mengarahkannya ke Gohan. Duar! Tanah di sekitarnya langsung rusak parah. Karena hal itu, para anggota Red Ribbon lari ketakutan. Pan sedikit khawatir karena lawan yang dihadapi bapaknya sepertinya sangatlah kuat. Namun berbeda dengan Pan, Piccolo memang tahu untuk saat ini Gohan masih kalah. Tapi tujuannya memang adalah mengeluarkan kekuatan Gohan yang sesungguhnya. Gohan kembali lagi gas menantang Gama. Namun kali ini perbedaan terlihat cukup jauh. Gohan kena pukul bertubi-tubi tanpa perlawanan. Hingga akhirnya Gohan masuk ke mode Super Saiyan. Gama 1 berkata, "Kalau kekuatanmu cuma segini, mending pulang aja deh." Gohan masih tak berdaya di hadapan Gama 1. Piccolo berakting menyiksa Pan agar Gohan kembali marah. Jelas saja Gohan emosi dan masuk ke mode mistik Gohan. Piccolo dan Pan merasa senang karena Gohan gak loyo lagi. Kali ini Gama 1 lah yang sepertinya kerepotan. Berkali-kali serangan Gama 1 berhasil dimentahkan oleh Gohan. Gama 1 menggunakan laser merah namun masih bisa dimentahkan oleh Gohan.
dentuman dan ledakan di mana-mana, membuat Magenta dan lainnya ketakutan. Gamma 1 yang mulai terdesak membuat Magenta segera pergi untuk menyelamatkan diri dan sekalian mengaktifkan Selmek. Tak membiarkan hal itu, Pan datang dan langsung meninju asisten Magenta hingga jatuh terkapar. Rambut jambulnya pun akhirnya meleot. Dr. Hedo juga tak menyangka Gamma 1 bisa terpojok. Lantas, Dr. Hedo menyuruh Gamma 2 untuk membantunya. Namun hal itu tak dibiarkan oleh Piccolo, si bukan Raja Iblis. Piccolo kini yang sudah menambahkan kekuatannya bertarung dengan Gamma 2. Gamma 2 mencoba menghajar Piccolo, namun Piccolo dengan mudah menangkis dan menonjok mukanya sampai penyok. Jual beli serangan dilakukan. Kini giliran perut Piccolo yang kena tonjok. Ternyata Piccolo nampak masih kerepotan. Gamma 2 beranggapan meskipun Piccolo bertambah kuat, namun kekuatannya masih di bawah Eke cuy. Merasa Gamma 1 dan 2 sebenarnya baik, Piccolo dan Gohan berusaha menjelaskan bahwa mereka bukanlah orang yang jahat, tapi sebaliknya kalianlah yang jahat karena telah menculik Pan. Mendengar itu Gamma 1 mulai bimbang, sementara Gamma 2 juga ikutan bimbang. Kalian memang patuh pada Dr. Hedo, tetapi bisa saja Dr. Hedo sedang ditipu oleh Magenta. Piccolo menggunakan makan Kosapo, namun masih bisa ditahan dengan energi pelindung. Gamma 2 menghajar Piccolo bertubi-tubi karena tak terima dengan ucapan Piccolo. Sekali Piccolo berhasil menendang Gamma 2, namun hal itu belum cukup cuy. Kembali Gamma 2 berhasil melempar Piccolo ke atas dan langsung meninjunya ke bawah dengan sangat keras. Piccolo teringat dengan ucapan Shenlong yang katanya telah memberinya bonus kekuatan. Setelahnya muncul ledakan besar yang rupanya itu Ki-nya Piccolo. Kini Piccolo menjadi sangat kuat seperti Hulk tapi nggak ijo. Gamma 2 yang merasa biasa aja, nggak kaku blas, kembali mengajar Piccolo. Akan tetapi pukulan Gamma 2 hanya seperti digigit semut cuy. Gantian Piccolo yang menyerang Gamma 2 dengan sekali pukul. Pipi Gamma 2 langsung melewat dan jatuh terkapar. Gamma 2 akhirnya sadar karena melihat Charmin yang ingin membunuh Pan. Piccolo kembali ke wujud semula, merasa Gamma 1 sudah sadar mana yang baik dan mana yang jahat, dan menyuruh Gohan untuk menyudahi pertarungannya. Dr. Hedo mengejar Magenta yang ternyata akan membangkitkan Selmek. Terjadi perdebatan sengit yang pada akhirnya Magenta tersangat lebah beracun milik Dr. Hedo. Namun Magenta rupanya masih berusaha membangkitkan Selmek. Magenta memukul panel dengan kuat hingga terjadi error. Karena hal itu Selmek benar-benar bangkit cuy. Sementara di luar, Bulma datang bersama Klirin, Trunks, Goten, dan Android 18 untuk membantu Piccolo jika dibutuhkan. Wah, insting Bulma sangat tepat ya. Selmek yang telah bangkit teriak-teriak seperti orang stres. Lalu dia keluar kandang mengetahui ada Ki yang kuat di sekitarnya. Gamma 1 dan 2 langsung gas mencoba menghabisi Selmek. Tak ketinggalan Piccolo, Gohan bersama yang lain juga ikut membantunya. Selmek mendapat serangan bertubi-tubi, namun kulit Selmek sangat tebal cuy. Sebaliknya, Gamma 2 yang ingin mensliding Selmek malah kena bukem mentah hingga terlempar nyusruk ke dalam tanah. Datang lagi serangan dari Gohan, Piccolo, Goten, dan juga Trunks. Namun rasanya seperti digigit semut cuy. Aduh, badan gue kok gatel-gatel nih. Kemudian Gamma 2 memberitahu kelemahan Selmek yang berada di kepala botaknya. Dr. Hedo memang sengaja memberi kelemahan untuk antisipasi kejadian seperti ini. Walaupun begitu, mereka masih sangat kesusahan. Serangan laser mereka masih dengan mudah dimentahkan. Android 18 juga susah untuk membidik kepalanya, karena kepala Selmek geleng-geleng terus kayak orang India. Tak menyerah, mereka terus membombardir Selmek. Hingga pada akhirnya Piccolo mendaratkan serangan dengan sangat telak. Tapi lagi-lagi kepala kinclong Selmek masih utuh tanpa baret sedikit pun. Karena serangan itu, Selmek murka dan mengeluarkan banyak laser dari tubuhnya. Jangkauan laser Selmek rupanya sangat luas. Pan yang masih baut dipaksa untuk menyelamatkan diri sendiri, tak ada yang bantuin. Namun karena hal itu, akhirnya membuat Pan bisa terbang. Goten dan Trunks melakukan fusion untuk meningkatkan kekuatannya.
Fusion H. Namun salah satu dari mereka ada yang tidak sinkron, maka jadilah mereka Gotenks gendut. Merasa gendut dikit gak ngaruh, Gotenks langsung gas menyerang Selmek. Duar, Gotenks terkena pukulan sana sini hingga akhirnya serangan gak sengaja itu malah berhasil membuat kepala Selmek retak. Piccolo merasa heran karena untuk pertama kalinya fusion yang gagal bisa berguna. Kini giliran Gamma 2 mengeluarkan seluruh kekuatannya. Dia bermaksud mengorbankan dirinya dengan harapan bisa membunuh Selmek yang sangat kuat. Gamma 2 ngeden sekuat tenaga bersiap melakukan pukulan super dahsyat. Sementara yang lain terus menyerang Selmek secara bersama-sama agar serangan Gamma 2 bisa maksimal. Duar, Gamma 2 alias Ganjar Mahfud tergeletak tak sadarkan diri. Sementara Selmek masih berdiri namun tangannya putus bro. Selmek segera menginjak Gamma 2 tapi Piccolo tak membiarkannya. Piccolo berubah menjadi oranye dan menahan kaki Selmek yang sangat besar. Tak mau kalah, Piccolo menjadi besar juga seperti Selmek. Piccolo menjelaskan, walaupun badannya besar namun kekuatannya tak jauh berbeda dengan sebelumnya. Ini hanya gertakan saja bro. Gohan memakan kacang senju dan kembali ke mode mistik Gohan. Kembali mereka maju menantang Selmek, namun tetap saja Selmek masih terlalu overpower. Kemudian Piccolo menyuruh Gohan untuk konsentrasi mengeluarkan kekuatannya yang sebenarnya. Sementara Piccolo akan berusaha menahan Selmek sebisa mungkin. Namun, melihat Piccolo yang diajar habis-habisan membuat Gotenks dan yang lainnya tak tega melihatnya. Mereka maju ikut membantu Piccolo. Gamma 1, Android 18, dan Gotenks langsung nyusruk ke dalam tanah. Sementara Piccolo masih berjuang sekuat tenaga menunggu Gohan mengeluarkan kekuatan yang sesungguhnya. Tendangan, pukulan, sundulan, berbagai macam gaya Selmek membuat seluruh badan Piccolo mengalami sakit di sekujur tubuh. Hingga serangan laser membuat tangan Piccolo terputus. Belum puas, Selmek kembali mengajar Piccolo lanjut dihantam banyak laser yang membuat Piccolo tepar seketika. Melihatnya, Gohan shock terdiam sejenak tak menyangka apa yang dia lihat di hadapannya. Piccolo yang selama ini sangat menyayanginya kalah telak tak berdaya. Gohan meluapkan kemarahannya dan berubah menjadi Gohan Beast Mode. Akhirnya yang kita tunggu-tunggu kekuatan Gohan yang sesungguhnya pun keluar. Rambutnya berubah menjadi abu-abu ya hampir seperti mode Ultra Instinct Goku. Langsung saja Selmek mencoba menyerang Gohan tapi dengan mudah Gohan menahannya. Hehe, seranganmu cupu cuy. Segera Gohan melakukan serangan balasan dengan menendang perut Selmek sampai mencret. Tak terima, Selmek membuat pijudama yang sangat besar. Sayangnya hal itu memakan waktu yang gak sebentar. Piccolo memanfaatkan kesempatan itu untuk mengunci Selmek dan menyuruh Gohan untuk melakukan serangan yang sangat dahsyat. Gohan kembali ngeden sekuat tenaga untuk mengeluarkan jurus rahasianya, Mekan Kosapo. Selmek tak bisa berbuat banyak karena Piccolo sangat gigih mengunci tubuh dan kepala Selmek. Duar, makan Kosapo menembus Pijudama, selanjutnya menghantam kepala Selmek hingga keruak seperti dimakan rayap. Kali ini serangan terarah Gohan berhasil menghancurkan kepala plontos Selmek. Mumpung belum meledak, Gotenks, Gamma 1 dan lainnya segera pergi menjauh dari bangkai Selmek. Duar, ledakan yang sangat dahsyat meluluh lantakan tanah di sekitarnya. Beruntung mereka berhasil selamat dari ledakan itu, termasuk Dr. Hedo yang diselamatkan Gamma 1. Dunia kembali damai berkat Piccolo, Gohan dan lainnya. Piccolo sangat terkesan dengan kemampuan Gohan. Apalagi dia bisa menggunakan jurus andalan Piccolo yaitu makan Kosapo untuk bisa menghabisi Selmek. Sementara Dr. Hedo dan Gamma 1 bersedih karena Gamma 2 tak bisa diselamatkan. Dr. Hedo mengakui kesalahannya, berniat akan menyerahkan diri ke polisi. Tetapi Piccolo menjelaskan nanti malah polisinya bingung mau dikasih hukuman apa. Lebih baik anggap saja hal ini tak pernah terjadi. Kemudian Dr. Hedo menawarkan diri untuk bekerja di perusahaannya Bulma. Bulma bertanya, apakah kamu bisa membuat kulitku awet muda? Dr. Hedo menjawab, bisa dong. Kemudian Pan memamerkan kemampuan terbanyak. Dan film pun berakhir. Eits, tunggu dulu, ternyata masih ada scene di mana pertarungan Goku dan Vegeta masih berlanjut. Namun mereka sudah sangat kelelahan. Dengan tenaga yang tersisa sedikit, akhirnya Vegeta berhasil mengalahkan Goku. Di film ini Gohan menjadi sangat kuat hanya dengan melihat orang yang dia sayang disiksa habis-habisan dan berubah menjadi Gohan Beast Mode. Gohan Beast Mode ini adalah penyempurnaan selanjutnya dari Mystic Gohan. Jika dibandingkan dengan Master Ultra Instinct Goku, kira-kira kuat mana ya? Teman-teman bisa menjawabnya di kolom komentar. Makasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.